Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Solihah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Coba dilihat temannya, sisi kanan dan sisi kiri. Hari ini semuanya masuk sekolah atau ada yang tidak hadir? Masuk sekolah ya. Baik. Ibu dulu ya. Selanjutnya, untuk memupuk rasa cinta tanah air kalian, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Airku. Semuanya dipersilahkan untuk berdiri. Ya, mohon dipimpin berikannya. Pada pertemuan minggu yang lalu, ada yang masih ingat kita sudah belajar mengenai materi apa? Iya, Nenek. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan fungsi cerpen. Ya, pintar ya, betul ya. Nah, pada pertemuan yang minggu lalu kita sudah mengulas materi tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan fungsi cerpen. Nah, ada yang masih ingat arti dari cerpen itu apa? Saya buat ya. Cerpen atau cerita pendek merupakan proses fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Oh iya, betul ya. Nah, terus ada yang tahu sekarang siapa yang mau bisa menyebutkan ciri-ciri dari cerpen? Saya Bu. Bisa. Ciri-ciri cerpen yaitu satu, pada umumnya cerpen bersifat fiksi atau hasil karangan karang. Dua, susunan kata dalam cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Tiga, menggunakan alur tunggal atau hanya satu
imajinatif, keempat fungsi moralitas. Ya, pintar ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, ternyata kalian masih ingat ya materi pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Sebelum kita memulai ke pembelajaran ini, langkah terlebih dahulunya kalian harus mengetahui kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini, nah yang pertama yaitu menjelaskan nilai-nilai moral yang terdapat pada cerita pendek. Kemudian tujuan pembelajaran kedua menyebutkan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam cerpen. Kemudian yang ketiga menjelaskan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam cerpen. Lalu yang keempat menjelaskan nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam cerpen. Nah, lalu manfaat mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen untuk bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nanti kalian bisa memetik sebuah pelajaran dari nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen untuk kalian teladani. Lalu yang kedua, kalian bisa mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan terlebih dahulu melakukan tes awal atau yang disebut juga dengan tes diagnostik. Nah, di sini Ibu memiliki 2 buah kutipan cerpen. Silahkan kalian tentukan 2 kutipan cerpen itu mengandung nilai apa. Silahkan kalian kerjakan di buku Bahasa Indonesia. Jawaban kalian. Nah, untuk kutipan tes cerpen yang pertama, ada yang tahu jawabannya mengandung nilai apa? Saya. Ya, Hana? Yang cerpen yang pertama mengandung nilai religius. Iya. Terus yang buat yang kedua mengandung nilai moral. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Hana. Betul ya, untuk kutipan tes cerpen yang pertama itu mengandung nilai agama, dan kutipan tes yang kedua itu mengandung nilai moral. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan 1 buah video pembacaan cerpen. Nah, kalian simak dan dengarkan secara baik-baik ya penayangan video pembacaan cerpen tersebut. Yang baru saja melahirkan. Setelah melahirkan, ibu itu ingin melihat keadaan bayinya. Bisakah saya melihat bayi saya? Minta sang ibu kepada bidan. Namun, ketika kandungan berpindah tangan dan ia membuka selimut yang membungkus wajah bayi itu, si ibu ini terlihat menahan napasnya. Ternyata bayi perempuan yang dilahirkannya tidak lahir dengan sempurna, melainkan lahir tanpa kedua daun telinga. Setelah berdiam diri beberapa saat,
saya melanjutkan. Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui rahasia ini. Tahun berganti tahun, kedua orang tua perempuan itu tetap menyimpan rahasia. Hingga suatu hari, tibalah saat yang menyedihkan bagi keluarga tersebut. Pada hari itu, ayah dan anak itu berdiri di samping putih jenazah ibunya yang baru saja dibakar. Dengan perlahan dan lembut, si ayah memulai rambut jenazah ibunya yang terbujur rambut. Sang ayah lantas menimbanginya sehingga sesuatu mewujudkan si anak perempuan itu terjadi. Ternyata si ibu tidak memiliki kedua daun telinga. Ibu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa mengerjakan rambutnya, kata si ayah. Melihat kenyataan bahwa telinga ibunya yang diberikan kepada si anak, meredahlah tangisannya. Ia merasa bahwa cinta sejati ibunya yang telah membuat dia bisa seperti saat ini. Cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah wujud sebuah cinta sejati yang tak bisa dinilai dan tergantikan. Karena itu, sebagai seorang anak, janganlah pernah melupakan jasa seorang ibu. Sebab apa yang telah kita lakukan pastilah tak sebanding dengan cinta yang ketulusannya membesarkan, mendidik, dan merawat kita hingga menjadi seperti sekarang. Jadikan ibu kita sebagai suri teladan untuk terus berbagi kebaikan. Jadikan beliau sebagai panutan yang harus selalu diberikan penghormatan. Sebab dengan perhatian dan pemberian kasih sayang kembali kepada ibu, kita akan menemukan cinta, ketulusan, dan keikhlasan yang akan membimbing kita menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Baik, nah barusan kalian sudah menyimak tayangan video pembacaan cerpennya. Mengharapkan bukan? Ya. Kalau bercerita tentang perjuangan seorang ibu, pasti sangat tidak bisa dilupakan dengan kata-katanya. Nah sekarang, siapa yang mau menceritakan kembali isi dari video pembacaan cerpen tersebut? Ya. Jadi cerpen itu bermula ketika seorang ibu melahirkan anak yang terbilang kurang sempurna, yakni anak itu tidak memiliki dua daun telinga. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sang anak tersebut tumbuh dewasa dan cerdas, meski kerap kali sering mendapat ejekan dari teman-temannya. Suatu saat, sang ayah menemui dokter yang bisa mencangkok daun telinga. Namun operasi tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya pendonor. Beberapa saat kemudian, sang dokter menemui ayah dari anak tersebut dan berkata bahwa sudah ada pendonor yang bisa mendonorkan daun telinganya. Mereka pun merasa senang dan operasinya berjalan dengan lancar. Sampai beberapa tahun kemudian, ibunya meninggal dunia dan sang anak mengetahui fakta bahwa ibunya lah pendonor tersebut. Ia pun menangis dan menyesal. Ia menyadari bahwa cinta sejati dan perjuangan ibunya lah yang membuatnya bisa menjadi seperti ini. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Kisma. Sekarang kita akan menuju ke materi inti, yaitu mengenai nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, ada yang tahu nilai yang dimaksud ini apa sih? Ya, Nilai yang dimaksud adalah patokan-patokan atau norma yang berlaku di masyarakat. ya, pintar. Terus, nah, Ibu mau bertanya, ada yang tahu
Ya, pintar. Kemudian, ada yang bisa menjelaskan nilai religius? Ya, nilai religius bersumber pada ajaran agama, ketaatan beribadah, kewajiban terhadap orang tua. Ya, pintar. Ya, betul. Lalu, ada yang bisa menjelaskan apa itu nilai budaya? Saya berhubungan nilai budaya berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku kalau menolak keselamatan dan lain-lain. Ya. Kemudian yang terakhir, ada yang tahu apa itu nilai historis? Nilai historis berhubungan dengan faktor sejarah. Ya, pintar. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen itu bisa dipengaruhi oleh latar belakang pengarangnya. Misalnya apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya. Nilai kehidupan dalam cerpen yang ke-1 latar belakang ekonomi, yang kedua latar belakang sosial politik, yang ketiga latar belakang agama, yang keempat latar belakang budaya dan lain-lain. Ya, pintar. Nah, sekarang, lalu bagaimana sih Bu menemukan nilai kehidupan dalam sebuah cerpen? Nah, ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu, ya. Yang pertama lewat ucapan para tokoh atau pelaku, yang kedua melalui tindakan tokoh atau pelaku, yang ketiga melalui jalan pikiran tokoh atau pelaku, dan yang terakhir melalui perasaan para tokoh atau pelaku. Sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan membagi 5 kelompok. Ibu akan bacakan ya. Untuk kelompok 1, Hana, Livia, Ilya, Naila, Alin, Zahra, Alfi. Nah, untuk kelompok 2, Dewi, Denis, Dian, Ismawati, Julianti, Melinda, Rita. Kemudian untuk kelompok 3, Dia, Tia, Sintiawati, Tisa, Jidan, David, dan Nur Huda. Kemudian untuk kelompok 4, Chandra, Dinda, Neneng, Nisha, Pia, Purnama, Rini. Nah, untuk kelompok 5, Wulan, Eva, Nuripa, Yulianti, Siti Nurlinda, Rianti, dan Nurianti. Nah, nanti silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing secara tertib. Namun sebelumnya, Ibu akan membagikan dulu LKPD ya, dan 1 buah teks cerpen. Nanti silakan dengan kelompoknya berdiskusi, menganalisis nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen yang Ibu bagikan. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya sudah habis ya. Semua kelompok sudah berdiskusi, sudah mengisi, sudah beres? Sudah. Baiklah. Sekarang siapa yang mau terlebih dahulu mempresentasikan ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama dan di sini kami berkesempatan untuk menyampaikan sebuah materi mengenai nilai-nilai yang tercantum dalam cerpen. Sebelumnya perkenalkan, ada
dibagi menjadi 4 poin dan yang pertama akan dibacakan oleh Handan. Pertama, nilai pendidikan yang mencerminkan kegigihan yang terdapat dalam cermin senyum Karyamin. Nilai ini terlihat pada paragraf kedua, yaitu meskipun karyanya sudah tergelincir 2 kali pada hari itu, tetapi ia tetap bangkit lagi dan kembali memikul keranjang berisi batu yang telah jatuh bersamanya. Meskipun badannya telah sangat lelah dan sakit lelah akibat ia jatuh, juga perutnya yang kosong akibat penuh makan, karyanya tetap berjuang dengan gigih dan tanpa menyerah mencari nafkah yang tak seberapa untuk dia dan istrinya serta untuk membayar hutang-hutangnya yang sudah sangat menumpuk. Dan untuk poin yang kedua di sini menjelaskan mengenai nilai pendidikan yang mencerminkan rasa tanggung jawab yang terkandung dalam cerpen senyum Karyamin. Nilai ini terlihat dari kehidupan Karyamin yang setiap harinya rela menanggung beban berat untuk mencari nafkah dan makan bagi istrinya di rumah. Ia merasa bahwa dia harus melindungi dan menjaga istrinya yang setiap hari didatangi oleh berbagai utang sejuang. Penjual kupon dan pemuda-pemuda menagih utang di saat dia merasa bahwa dia tidak mau pulang. Karyamin kemudian ingat bahwa istrinya sedang menanggung di rumah sendirian. Poin ketiga ini berisi nilai ini sangat jelas terlihat dalam tanggapan Karyamin terhadap beberapa temannya. Meskipun teman-temannya selalu menjadikan ia sebagai bahan tertawaan, namun ia tidak menjadikan hal tersebut sebagai penghalang semangatnya. Ia tetap semangat dan bangkit untuk kembali melakukan pekerjaan tanpa menghiraukan ejekan teman-temannya. Poin yang keempat ini berisi juga hal ini dapat kita lihat ketika Saidah Badalul Hijau meminta Karyamin untuk makan dengan cara apakah lebih dahulu, namun dia tetap menjawab tidak. Ia tahu dan sadar bahwa ia sangat lapar karena belum makan, tapi meskipun begitu ia tetap teguh pada keinginannya untuk tidak lagi menambah hanya pada Saidah. Ia memilih untuk lebih baik merasa lapar dibanding ia harus makan untuk mengisi perutnya yang kosong, namun hutangnya terus menumpuk dan tidak punya habis. Dan mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang kurang paham atau tidak mengerti, boleh Saya Yulia dari kelompok 2 yang bertanya. Sebutkan nilai sosial yang terkandung dalam senyum Karyamin. Baik, izin menjawab dari kelompok saya. Nilai sosial yang terdapat dalam seni Karyamin ini berupa musyawarah, menolong, persahabatan, peduli terhadap sesama, dan juga nilai religius. Apakah sudah cukup? Ada yang bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kami cukupkan presentasi kali ini. Mohon maaf bila pelafalannya kurang jelas atau tidak dimengerti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Berikutnya silakan kelompok 2 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan saya Yulia. Di sini saya berperan sebagai moderator. Dengan kelompok saya yang pertama Neneng, Linda, Yani. Poin yang pertama, nilai sosial yang terdapat dalam seni Karyamin ini berupa musyawarah, menolong, persahabatan, peduli terhadap sesama, dan nilai religius. Poin yang kedua, jelaskan nilai moral yang menunjukkan kesabaran yang terdapat dalam senyum Karyamin. Nilai ini sangat jelas terlihat dalam tanggapan Karyamin terhadap beberapa temannya. Meskipun teman-temannya selalu menjadikan ia sebagai bahan tertawaan, namun ia tidak menjadikan hal tersebut sebagai penghalang semangatnya. Ia tetap diam dan bangkit untuk kembali melakukan pekerjaannya tanpa menghiraukan ejekan teman-temannya. Nilai pendidikan yang mencerminkan rasa tanggung jawab yang terkandung dalam cerpen senyum Karyamin. Nilai ini terlihat
dilihat dari kehidupan Karyamin yang setiap harinya rela menanggung beban berat untuk mencari nafkah dan makan bagi ibunya di rumah. Ia merasa bahwa ia harus melindungi dan menjaga istrinya yang setiap hari didatangi oleh beberapa tukang penjual kon dan pemuda-pemuda penagih hutang. Di saat ia merasa bahwa ia tidak mau pulang, Karyamin kemudian ingat bahwa istrinya sedang menunggu di rumah sendirian. Nilai yang keempat adalah nilai pendidikan yang mencerminkan kegigihan yang terdapat dalam cerpen seni Karyamin. Nilai ini terlihat pada paragraf kedua, yaitu meskipun Karyamin sudah terpelincir 2 kali pada hari itu, tetapi ia tetap bangkit lagi dan kemudian memikul keranjang berisi batu yang telah jatuh bersama dengan dirinya. Meskipun keadaannya sudah sangat lelah dan sakit oleh luka akibat ia jatuh, juga perutnya kosong akibat belum makan, Karyamin tetap berjuang dengan gigih dan tanpa menyerah mencari nafkah yang beberapa untuk ia dan istrinya serta untuk membayar utang-utang yang sudah lama menunggu. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Saya bisa dari kelompok 3 akan bertanya. Apakah nilai moral yang terkandung dalam cerpen seni Karyamin? Izin menjawab, nilai moral yang menunjukkan rasa keteguhan hati yang terdapat dalam cerpen Senyum Karyamin. Hal ini dapat kita lihat ketika Saida, pedagang nasi pecel, meminta Karyamin untuk makan dengan cara hutang terlebih dulu, namun dia tetap menjawab tidak. Dia tahu dan sadar bahwa ia sangat lapar karena belum makan. Tetapi meskipun begitu, ia tetap teguh pada keinginannya untuk tidak lagi menambah hutangnya pada Saida. Ia memilih untuk lebih baik merasa lapar dibanding ia harus makan untuk mengisi perutnya yang kosong, namun hutangnya terus menunggu dan tidak habis. Ada yang ingin bertanya? Sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, semua kelompok sudah tampil mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Tadi Ibu sudah menyimak semua pemaparan presentasi tiap kelompok. Semuanya sudah bisa dalam menentukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Hanya saja ada beberapa kelompok yang masih belum tepat dalam menentukan bukti pendukung dari nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Ya, sekarang siapa yang akan memberikan kesimpulan dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan pada pagi ini? Oh ya, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama kita sudah menyimak materi sendiri mengenai nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam sebuah cerpen. Yang kedua kita sudah berdiskusi dan melakukan presentasi kelompok mengenai nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen Senyum Karyamin. Yang ketiga setelah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen banyak pembelajaran yang bisa dilakukan dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk ya, betul sekali ya. Nah, yang dikatakan oleh Alfi, jadi tadi kita sudah belajar mengenai nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Ada berapa nilai kehidupan yang dalam cerpen itu tadi? Ada 4. Ada nilai agama, nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai sosial. Kemudian tadi kalian sudah berdiskusi dan melakukan presentasi kelompok mengenai nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen yang berjudul apa? Senyum Karyamin. Kemudian tadi kalian sudah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen yang banyak sekali mengandung pelajaran
ya betul ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Baik, terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini.